Pak, rumahnya mana? Hutan, Pak. Di hutan. Ya, Waduh, namanya siapa? saya punya. Duh. Emang nggak punya? Ya. Ini tadi itu bawa apa itu? Saya bawa apa? Air. Air untuk apa? Hah? Untuk apa? Ya, terserah. Oh, namanya siapa? Tidak punya. Saya boleh kenalan enggak? Nggak mau saya. Kenapa nggak mau? Ya sudah. Oke, hello guys, welcome back with me Joshua Cikal Perwira again. Kal, Dalam ah, mbok diganti sik kaosnya itu loh, ganti dulu. yes, 1, 2, 3. Nah, esah sama. Dah, bagus gitu dong. Oke, hello channel, welcome to my guys. Feel the magic in the air. Magic in the Kembali lagi bersama saya Joshua Cikal Perwira dalam segmen TTS, tugas-tugas santuy. Nah, seperti biasa saya ditugasi oleh dosen saya tercinta, paling terhormat, Bapak Gregorius Darwijayoko. Lagi-lagi tentang etika. Nah, di sini ada studi kasus tentang etika di sini. Ini agak ya sedikit berhubungan dengan saya lah ya. Itu orang dengan gangguan jiwa. Kalau dia kan orang dengan gangguan jiwa, kalau saya orang gila. Ya, di situ dijelaskan bahwa ada Mister, Tuan dan Nona yang mengalami gangguan jiwa, atau kalau lebih tepatnya sih kayak mental illness lah. Mental illness bahasanya kerennya tuh sekarang gitu. Healing ya, mental illness akhirnya ya. Jadi seperti itu. Di sini Pak Greg memberikan tugas untuk menjawab permasalahan tersebut sesuai dengan teori etika dan dan di mata hukum. Kalau yang bagian terakhir, saya baca semua lo Pak Greg, nonton semua lo, BCA, ya. Jadi seperti itu. Nah, tapi perlu gali lebih dalam dulu. Apa sebenarnya ODGJ ini? ODG, ya, orang dalam gangguan jiwa. Atau kalau bahasa dulunya itu orang gila yang sering kita temui di jalan-jalan, sing ya tidak terurus hidupnya, tidak terus pakaiannya, yang kalau jalan itu sok kadang ada yang kontal kantul. Kontal kantul itu. Jadi tapi itu dulu, karena sekarang nggak boleh digunakan karena tidak etis. Bahasa singkatnya seperti itu, suara singkat itu tidak etis menyebut seseorang itu sebagai orang gila. Dan sebenarnya itu tidak sama, karena orang gila itu kan ya seperti yang kita tahu orang gila. Tapi ODGJ ini itu adalah ya gangguan jiwa. Gangguan jiwa ini kalau di saya searching adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, juga perilaku dan perasaan yang tertumpuk, termanifestasi. Ben rada pinter sithik emah ya. Ya, termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan atau perubahan perilaku yang sangat signifikan gitu. Dan juga dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Jadi kalau tidak penuh menjadi manusia, semisal kayak mental illness atau gangguan kejiwaan itu kayak kecemasan. Gangguan kecemasan yang paling
banyak ditemui di dunia ini, itu gangguan kecemasan kayak semisal kayak kita lihat di film Iron Man, itu sang tokoh utama itu Robert Downey siapa, Tony Stark itu mengalami gangguan kecemasan saat dia panik gitu. Itu satu. Terus ada banyak sih gangguan kecemasan, misalnya kalau dia ada di ruangan gelap sendirian atau dia ruangan di dalam ruangan sendirian, terus juga dalam kegelapan. Nah, itu kan ada kayak panic attack, gangguan kecemasan lah dalam seperti itu. Seperti itulah. Mungkin Mama ada mah gangguan kecemasan. Cemas nek ora ana duit. Nah, itu aku juga mah. Agak ada uang cemas sekali, gangguan kecemasan. Nah, seperti itu. Lalu yang jadi permasalahan di sini, Mister dan Nona itu, Tuan dan Nona, aku lupa. Tuan dan Nona itu kita dibawa ke psychiatric center. Kalau dalam bahasanya Pak Greg itu juga makanya penanganan tempat penanganan bagi orang yang ada gangguan kejiwaan. Mereka sebenarnya akan diberi obat antipsikotik. Tapi mereka menolak, keberatan seperti itu. Sangar ya Mah ya. ODGJ tapi bisa menolak, keberatan. Nanti bener sih dibilang Warkop DKI dulu filmnya. Kami itu sebenarnya cuma gila, bukan bodoh. Bener berarti, bener. Itu satunya itu. Jadi kalau dari videonya Pak Greg itu obat antipsikotik itu adalah obat keras mah. Itu obat keras yang artinya ya malah bisa mempengaruhi saraf. Gitu, lambat kerja saraf. Nah, kalau dari searching ini tuh gini. Antipsikotik adalah golongan obat untuk mengendalikan dan mengurangi gejala psikosis yang bisa dialami oleh penderita gangguan mental atau gangguan kejiwaan itu. Nah, obat ini dapat mengendalikan gejala psikosis dan menurunkan tingkat keparahannya. Kan otomatis itu kan juga mempengaruhi saraf juga. Nah, itu yang tidak yang keberatan para pasien itu. Meskipun keluarganya sendiri sudah menyerahkan, tapi kan dia punya hak bebas, hak asasi manusia. Hamburger itu. Hamburger. Nah, jadi ada satu pasien itu siapa mau jenenge Nona FZ. Nah, itu mengajukan keberatan bahkan ke pengadilan loh, Mah. Ke pengadilan. Kok bisa? Ya, makanya aku bingung. Tiba kepeanku tiba toh. Jadi dia mengajukan keberatan ya didampingi ahli tersebut. Mengajukan keberatan untuk menerapkan alternatif lain gitu mah. Nah, jadi kalau ya keberatannya karena dia sebagai manusia bebas juga perlu ada pendampingan juga. Maksudnya perlu untuk kemanusiaannya itu tetap dipertahankan, enggak dipaksa. Tuh, kan mereka kan keberatan karena memperhitungkan syarafnya juga. Kan syaraf kan juga bagian dari tubuh. Itu pun juga disebutkan dalam pasal 28. Wah, series 28. Woi, sekarang Redmi kuwe ana seri-seri sih. Di ini pasal 28G ayat 2. Kepeane iki ana iki. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Nah, intinya kan bebas dari penyiksaan. Kalau mereka menyebut diberi obat antipsikosis itu sebagai penyiksaan, ini masuk. Terus ada lagi 28I, series I. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak beragama dan hak untuk tidak diperbudak. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ini yang jadi poin penting. Jadi ya mereka punya gitu, meskipun ya nyuwun sewu lah ya,
mereka punya kekurangan dalam hal mental atau kejiwaan, tapi mereka gitu bahasanya, mereka mempunyai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Seperti itu. Mereka punya hak sendiri untuk menentukan hidupnya. Lalu ada juga tambahan nih pasal 9 Undang-Undang nomor 39. Oh, tentang HAM. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Lalu setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, sejahtera, bahagia lahir dan batin. Lalu setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Gitu. Nah, kesimpulannya dari pasal-pasal ini, Toma, Pak Greg juga harus Pak, aku nggak telat kok. Jadi kesimpulannya itu bahwa orang gila atau orang yang memiliki keterbelakangan mental, mental illness lah, kalau bisa biar agak soft penyebutannya. Mental illness itu dilindungi oleh undang-undang untuk memperoleh perawatan dan kehidupan layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Nah, tidak sepantasnya keluarga atau pihak rumah sakit memaksakan yang para penderita ini tidak mau seperti itu. Itu ada pasal-pasalnya. Nah, di kesimpulannya jawaban saya pribadi, saya kalau saya sebagai hakim tetap meluluskan dengan didatangi oleh tim ahli dari rumah sakit, tim ahli yang menangani tentang kejiwaan ini, terus juga psikiater, bukti-buktinya bahwa dia mengalami mental illness, tapi dia juga berhak atas hidup yang dia peroleh gitu. Kan gini, maksudnya kan kalau emang dia let's say dia dibawa ke mana, yang dibawa ke rumah sakit jiwa itu adalah yang kita tahu berdasarkan di film-film lah ya. Di film-film itu adalah orang ya di mana anakku, sing ngono-ngono lah. sing kayak gitu. Tapi aslinya di dalam rumah sakit jiwa di Magelang, tempat saya dulu pernah berkunjung, bukan tempat saya dulu. Itu ya itu tadi tetap bisa diajak omong, bahkan itu tadi kayak film di Warkop itu, mereka tuh cuma gila tapi tidak bodoh, pinter diajak omong-omong gitu. Dari videonya Pak Ganjar pas dia kunjungan di salah satu rumah sakit di Klaten itu kan juga menunjukkan seperti itu juga. Nah, jadi kesimpulannya atau bukan garis besarnya, garis akhirnya mungkin ya bisa diberikan alternatif lain. Mungkin soal akupuntur itu terbukti mungkin belum secara medis ya, tapi diyakini, dan bukan diyakini juga diamini oleh banyak orang, itu menjadi salah satu alternatif bagi mental illness ini. Karena itu tadi kan akupuntur kan menekankan syaraf-syaraf itu di ditusuk imah ya, ditusuk dan jarum pas di titik-titik syaraf. Itu kan bisa merangsang mungkin dopamin atau hal yang lain sebagainya. Asal jangan tramadol ya. Asal tramadol mah pil enak mah. Kok tahu? Berdasar di film 86 acara 86 yang sekarang udah nggak ada. Polisi. Iya, polisi. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, ya tuh kesimpulannya adalah saya sebagai hakim di pengadilan itu tetap meluluskan keberatan yang diajukan dengan mempertimbangkan ini apa yang baik bagi dia, kesehatannya dia, kesehatanmu tuh loh, kesehatanmu Bu, tapi juga tidak menyalahi juga kode etik kedokteran ya, gitu, apalagi kode etik kedokteran jiwa seperti itu. Pak Greg BGI ya Pak Greg, yakin gitu. Tuh, juga ditanyakan keluarganya juga, apakah keluarga juga tidak keberatan seperti itu. Apakah tidak keberatan di kedua belah pihak ini, antara rumah sakit
E3D rumah sakit, keluarga dan pasien ini untuk melakukan alternatif seperti itu. Di samping obat-obat yang sekiranya emang mereka tidak suka atau keberatan. Let's say seperti itu. Tuh. Nah, seperti itu. Sekian video hari ini, video tugas hari ini. Ya, bisa kita simpulkan lah ya. Satu, bahwa orang gila itu hanya gila, atau orang dalam gangguan jiwa itu hanya mempunyai gangguan dalam jiwanya, bukan dalam berpikirnya, bukan dalam perilakunya. Meskipun itu nanti suatu saat bisa kumat, tapi kita harus tetap menghargai hak dan kewajiban orang tersebut, karena hak asasi manusia tidak dapat dikurangi sedikit pun dalam keadaan apapun. Seperti itu. Ya, saya Joshua Cikal Perwira. Selamat jumpa lain kali di video-video selanjutnya. Bye bye.